Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Seperti biasa, kita akan membahas tentang materi-materi ekonomi. Ekonomi asyik, ekonomi menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku produsen. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang perilaku produsen. Produksi merupakan konsep arus atau flow konsep, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Skema proses produksi terdiri dari input, aktivitas produksi, dan output. Dalam bentuk yang lain, aktivitas produksi bisa terdiri dari input, ada proses, output, dan di sini ada tambahan yaitu outcome. Apa yang dimaksud dengan outcome? Outcome adalah dampak, manfaat, atau harapan perubahan dari suatu kegiatan atau pelayanan suatu program. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan di sini ada 3, yaitu memaksimalkan sumber daya, bisa berupa tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Memaksimalkan output dalam bentuk penjualan, serta memaksimalkan pertumbuhan, dalam hal ini adalah pertumbuhan perusahaan. Kategori kegiatan produksi. Kegiatan produksi ada yang bersifat produksi sesuai pesanan atau custom order production. Ini biasanya kalau untuk barang-barang kebutuhan biasanya bersifat kebutuhan mewah, atau juga bisa juga bukan barang mewah tetapi kegiatannya tidak rutin, seperti pesanan kue dan sebagainya. Produksi massal yang kaku atau rigid mass production. Nah, produksi massal yang kaku di sini barang diproduksi dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak memungkinkan suatu konsumen untuk melakukan pesanan-pesanan yang khusus. Nah, beda dengan yang ketiga adalah produksi massal yang fleksibel. Artinya di sini produksi ini dilakukan secara massal dalam jumlah yang besar, tetapi masih memungkinkan konsumen melakukan pesanan-pesanan sesuai dengan selera mereka. Tujuan produksi. Selain untuk memenuhi kebutuhan, ada beberapa tujuan dari kegiatan produksi, yaitu mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan jumlah penduduk, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri, memperoleh keuntungan, meningkatkan kemakmuran. Fungsi produksi. Model matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah faktor produksi atau input yang digunakan dengan jumlah barang atau jasa output yang dihasilkan. Fungsi produksi total atau total production. Rumusnya adalah TP merupakan fungsi dari Q sama dengan fungsi L dan K.
L adalah tenaga kerja, K adalah modal. Produksi rata-rata atau average product. Di sini kalau faktor produksinya adalah tenaga kerja, maka dibagi dengan AP sama dengan TP dibagi L. Atau kalau faktor produksinya adalah capital, AP sama dengan TP dibagi K. Produksi marginal atau marginal production, MP. MP rumusnya adalah delta TP dibagi delta L. Atau bisa juga MP sama dengan delta TP dibagi delta K. Tabel schedule fungsi produksi. Nah, di sini tabel schedule fungsi produksi ini gambaran kegiatan produksi, ini inputnya, sedangkan ini adalah total produksinya, ini adalah produksi rata-rata, sedangkan ini adalah marginal produksi. Nah, untuk melihat kehidupan suatu produk, di sini yang diperhatikan adalah dari marginal produksi, bukan dari total produksi. Di sini kita lihat marginal produksinya naik, kemudian turun sampai dengan negatif, walaupun di sini total produksinya meningkat. Hubungan kurva TP, AP, dan MP. Nah, ini yang atas adalah kurva total produksi. Ini yang merah kurva marginal produksi, sedangkan yang biru adalah kurva average produksi. Kurvanya satu, tetapi di sini juga bisa digunakan untuk menggambarkan fungsi yang lain. Kurva total produksi ini bisa juga digunakan untuk bentuk kurvanya sama, hanya nanti diganti namanya. Ini kalau kurva total produksi ini bisa bentuknya sama dengan kurva total revenue atau total pendapatan dan total utility atau berhubungan dengan nilai guna. Sedangkan kurva marginal product, di sini bentuk kurva ini juga bisa dipakai untuk kurva marginal revenue atau juga marginal utility. Demikian halnya untuk kurva average product, di sini bentuknya akan sama dengan kurva average revenue dan kurva average utility. Sehingga kalian cukup menghafalkan bentuk satu kurva seperti ini, langsung diingat ke bentuk yang lain yaitu revenue dan utility. Jadi ini cuma nanti berganti nama. Tahap-tahap proses produksi. Nah, tahap-tahap proses produksi berdasarkan di sini marginal utility di sini yang tadi tabelnya di depan. Maka tahap-tahap proses produksi ini nanti akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, ini prosesnya naik seperti ini. Kemudian tahap kedua, ini ke arah sampai ke puncak. Kemudian tahap ketiga, ini setelah puncak. Nah, tahap pertama adalah tahap perkenalan dan pertumbuhan, menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Jadi pada tahap pertama tadi prosesnya adalah naik. Ini adalah tahap perkenalan. Produk di situ belum begitu dikenal oleh masyarakat, maka penjualannya terus meningkat. Produksi rata-ratanya meningkat, produksi marginalnya juga meningkat. Pada tahap kedua, yaitu dari tahap perkenalan menuju ke titik puncak,
Ini sering disebut dengan tahap kematangan atau puncak. Produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Nah, pada tahap kedua di sini tahap kematangan. Untuk total produksinya terus meningkat, akan tetapi produk rata-ratanya itu terjadi penurunan dan marginal produknya ini juga terus turun sampai pada titik nol. Nah, ini biasanya nanti pada saat perusahaan produknya berada pada tahap kematangan seperti ini harus berinovasi sehingga tidak terjadi proses penurunan atau menuju tahap yang ketiga. Pada tahap kedua di sini produk sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan nanti masyarakat akan mengalami titik kejenuhan. Tahap ketiga atau tahap kejenuhan atau penurunan. Penambahan tenaga kerja menurun total, produksi dan produksi rata-ratanya juga menurun. Sedangkan produksi marginal malah negatif. Nah, di sini pada tahap ketiga pada tahap kedua ini perusahaan tidak berinovasi, maka pada tahap ketiga produk tersebut akan mengalami tahap kejenuhan. Nah, di sini produk sulit untuk dikembangkan lagi. Maka biasanya untuk bisa terus eksis di pasar tersebut, perusahaan mengganti dengan produk yang sejenis tetapi dalam varian yang lain, sehingga kesannya adalah produk itu adalah produk yang baru. Teori produksi. Dalam teori produksi dikenal dengan the law of the diminishing return, yaitu hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Nah, ini terjadi apabila faktor produksi variabel dapat diubah. Pada mulanya produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Kalau kemarin pada perilaku konsumen kita kenal kurva indifferent curve, pada teori produsen di sini kita mengenal kurva isoquant, yaitu kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Bentuknya sama seperti kurva indifferent. Bentuknya sama. Hanya di sini adalah faktor produksi K sama faktor produksi L. Kalau di kurva indifferent ini adalah barang K, barang L. Karakteristik kurva isoquant: cembung terhadap titik original, tidak saling berpotongan. Daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang condong ke negatif. Semakin tinggi atau menjauhi titik nol menunjukkan total produksi semakin tinggi pula. Misalkan ada tabel tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Ini ada A, B, C, D dengan tenaga kerja 2, 4, 6, 8.
modalnya adalah 8642. Nah, kalau digambarkan dalam kurva isokan seperti ini. Nah, ini kombinasinya. Marginal rate of technical substitution, yaitu jumlah input L yang dapat disubstitusikan terhadap input K agar tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Jadi L dan K itu bisa disubstitusikan. Artinya, jadi kita bisa lebih condong menambah input L atau bisa juga kita lebih condong menambah input K. Tentunya kalau kita condong kepada input L, kita mengurangi input K. Kalau kita condong dengan input K, maka kita mengurangi input L. Rumusannya seperti ini. MRTS L dan K itu adalah delta K dibagi dengan delta L. Sama dengan min MPL dibagi MPK. Di sini menunjukkan tingkat pergantian marginal yang semakin kecil sepanjang pergerakan ke bawah kurva isoquant. Nah, ini tadi ya. Ini K1, L1. Kalau pengen menambah ke L2, maka di sini K1 diturunkan menjadi K2, maka menambah di L2. Kalau pengen menambah di L3, maka K-nya diturunkan menjadi ke K3, L-nya ditambah di L3. Garis ongkos sama atau isokos. Nah, kalau di dalam teori produsen adalah isokos, kalau di dalam perilaku konsumen adalah budget line. Garis isokos menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Ini berhubungan dengan MRTS tadi ya. Jadi nanti di sini dikaitkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengapa kok harus mengurangi L menambah K atau mengurangi K menambah L? Ini karena dikaitkan dengan pengeluaran total yang nantinya akan berhubungan dengan harga faktor produksi. Nah, di sini kurvanya seperti ini. Ini tadi K ini misalkan harganya 8. Kemudian di sini L-nya 14. Ini pada total biayanya 4. Kalau diturunkan, ini flat sama, semuanya turun. Di sini K-nya 4, L-nya 8. Ini pada total biaya 1. Nah, kurva isokos ini bisa dirubah-rubah. Kalau yang barusan kita sajikan tadi adalah contoh perubahan secara flat, yaitu bersama-sama antara K dan L. Ini berubah, ini bisa naik, bisa turun. Baik K maupun L ini perubahannya bersama-sama. Tapi bisa juga yang L tidak berubah, yang K berubah. Jadi bisa jadi karena harga K naik atau harga K turun. Atau sebaliknya, K-nya tetap, L-nya yang berubah. Ini juga sama, bisa jadi harga K tetap tetapi harga L-nya naik atau turun. Sehingga kurva isokos di sini bisa berubah. Sama halnya dengan yang perilaku konsumen kemarin adalah budget line. Kita akan membeli barang K atau L, ini kita lihat harga dari barang tersebut. Kombinasi input variabel biaya terendah.
Kombinasi input variabel biaya terendah terjadi pada titik singgung antara kurva isoquant dengan kurva isocos. Secara matematis akan digambarkan sebagai berikut. MRTS LK sama dengan min PL per PK atau sama dengan min MPL per MPK. Kondisi penggunaan input variabel yang dapat meminimumkan biaya. Jadi pada titik singgung antara isoquant dan isocos ini kondisi pada saat meminimumkan biaya. Nah, ini. Jadi di sini ini ada kurva isoquant. Taruhlah ini isoquant 3. Ini isoquant 1, ini isoquant 2. Nah, di sini yang input variabel biayanya paling rendah ini adalah pada posisi isoquant 2. Karena isoquant 2 di sini output yang dihasilkan dengan biaya yang harus dikeluarkan ini pada saat biaya yang minimal. Sehingga di sini bisa hasilnya optimal. Sedangkan pada input 3, di sini kurva isoquant ini memotong kurva isocos. Nah, di sini kalau di dalam perusahaan ini sisa uang ini belum tentu sesuatu hal yang bagus, tergantung dari produk yang dihasilkan berhubungan dengan kualitas. Jadi ini pada posisi isoquant 3 ini biayanya hemat, tetapi nanti hasilnya tidak optimal. Sedangkan pada isoquant 1 di sini harganya terlalu mahal karena tidak terjangkau oleh kurva biaya. Nah, di sini mungkin outputnya bisa paling optimal, tetapi ini tidak efisien. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.